Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Warta Sabda. Renungan hari ini, Jumat 3 Juli 2020. Pesta Santo Thomas Rasul. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sahabatku, pernyataan ini mungkin tak asing lagi bagi kita yang mencintai kitab suci. Ketika mendengar kalimat ini kita tahu, inilah pernyataan dari Thomas Rasul Yesus yang tidak percaya ketika teman-temannya memberitahukan kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan. Pertanyaannya, mengapa para rasul lain melihat Tuhan, sedangkan Thomas tidak? Apakah karena Thomas tidak percaya? Bukan. Thomas tidak melihat Tuhan bukan karena dia tidak percaya, tapi karena dia tidak ada bersama dengan para rasul lain pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak berkumpul dengan para rasul. Ia tidak hadir di situ. Unik memang jawaban dari Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pernyataan ini mengungkapkan kepribadian dari Thomas. Dia adalah pribadi yang tidak mudah percaya pada omongan orang lain. Dia perlu suatu pembuktian untuk mempercayai sesuatu. Maka setelah Yesus menampakkan diri lagi di hadapan para rasul, dan Thomas hadir juga di situ, lihat apa yang diungkapkan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini suatu pengungkapan iman yang mendalam. Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa perjumpaan dengan Yesus dialami dalam kebersamaan. Yesus menampakkan diri ketika para rasul berkumpul. Orang yang tidak ikut dalam perkumpulan itu tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus secara nyata. Itulah yang dialami oleh Thomas. Tetapi setelah ia ikut berkumpul, barulah ia sungguh-sungguh dapat menyaksikan dengan jelas dan mengungkapkan keyakinan imannya dengan lantang, dengan berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Untuk itu, mari belajar dari kisah ini, betapa pentingnya kebersamaan. Sebab dalam kebersamaan itulah kita dapat melihat Tuhan secara nyata. Bangunlah hidup dalam persekutuan, jangan berpisah-pisah. Hendaknya kita mulai dalam keluarga kita. Ciptakan selalu keakraban dan kebersamaan dalam keluarga. Sadarilah selalu kehadiran pasangan, kehadiran orang tua, kehadiran anak-anak adalah kehadiran Allah yang nyata. Ciptakanlah selalu kedamaian, cinta kasih, dan kerukunan dalam hidup bersama. Sebab disitulah kita akan mengalami kasih Allah yang nyata bagi kita. Ingat pesan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Marilah berdoa. Ya Tuhanku dan Allahku, tumbuhkanlah selalu iman di dalam hatiku, dan layakkanlah aku menjadi pewarta sabda. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.